Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inu Yuniarwati dari kelas 2B dengan nomor NIM 20020105. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keandalan reliability. Pada mata kuliah perawatan dan perbaikan berikut mengenai penjelasan keandalan reliability menurut yang pertama ada definisi reliability. Keandalan dapat didefinisikan sebagai probabilitas yang selalu dikaitkan dengan akumulasi waktu di mana suatu alat beroperasi tanpa mengalami kerusakan dalam kondisi lingkungan tertentu. Reliability atau keandalan adalah suatu penerapan perencanaan pada komponen sehingga komponen dapat melaksanakan fungsi dengan baik tanpa ada kegagalan. Sesuai rancangan atau proses yang dibuat, keandalan merupakan probabilitas bahwa suatu sistem berfungsi sesuai dengan fungsi yang diharapkan dalam selang waktu dan kondisi operasi tertentu. Selanjutnya ada tujuan keandalan, yaitu tujuan keandalan menurut R. Manzani 2010 memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Selain itu, dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu suku cadang pada suatu mesin akan mengalami kerusakan, sehingga dapat menentukan kapan harus dilakukan perawatan, pergantian, dan penyediaan komponen. Selanjutnya ada ciri-ciri keandalan. Yang pertama, ada keandalan adalah milik dari suatu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Yang kedua, keandalan dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Lalu yang ketiga, suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Selanjutnya ada jenis-jenis keandalan. Terdapat 3 jenis keandalan. Yang pertama ada reliabilitas stabil, digunakan untuk mengacu pada waktu untuk menentukan stabilitas tes yang dilakukan ulang terhadap variabel yang sama di waktu yang berbeda. Yang kedua ada reliabilitas terwakili, mengacu pada berketerandalan penyampaian indikator sama jawaban saat diterapkan ke kelompokan yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada reliability seimbang, menerapkan banyak indikator yang dapat dioperasikan ke semua konsep pengukur. Selanjutnya ada karakteristik keandalan. Sebuah tes dianggap memiliki reliabilitas yang baik apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Reliabilitas merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan milik dari satu tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada waktu yang berbeda. Suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Selanjutnya, reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen atau diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Manfaat keandalan yaitu yang pertama, ada diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Ketiga, sebagai bahan penerapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan. Lalu yang keempat, diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima, ada bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kerja unit pelayanan. Selanjutnya, cara meningkatkan reliability. Terdapat 5 cara meningkatkan reliability, yang dimana yang pertama itu untuk menyeleksi komponen. Maka bisa menentukan nominal penekanan seperti fungsi beban, temperatur, suhu, dan getaran. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tekanan maksimum seperti faktor beban statis dan dinamis, penekanan terhadap hasil fabrikasi. Lalu yang ketiga ada dengan mengidentifikasi penekanan komponen kritis dan mengkalkulasi arti setiap penekanan dapat tenggal secara maksimum dan menghilangkan penekanannya. Yang keempat, menentukan distribusi penekanan kritis untuk masa penggunaan komponen yang sama diterapkan. Lalu untuk yang kelima, untuk setiap komponen kritis perancangan batas keamanan tidak cukup. Tidak korektif juga harus dilakukan. Hal ini penggantian beberapa pemborosan yang harus ditambah atau dilengkapi perancangan unsur sistem yang menjadi masalah. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.